Bahkan ada yang memang sudah dijadwalkan untuk keberangkatan dari luar Maluku Utara ke sini masih bisa dipending. Kenapa saya bilang begitu? Karena di situ sudah dituliskan harus memiliki domisili Maluku Utara. Baik itu training EXA, loader, DT. Kalau kalian yang melakukan training berarti dibayar. Dan ini cukup membuat kalian semua terpukul dengan informasi yang akan saya sampaikan hari ini. Dan kalian harus menerima kenyataan tersebut. Jika yang memiliki domisili dari luar Maluku Utara itu tidak lagi diterima. Tapi sabar, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube. Supaya saya cari tahu untuk semua di sini tidak gagal paham. Terus kalian akan apa? Akan gantung diri, tidak mungkin lah. Oke. Jadi seperti yang di video saya sebelumnya di awal akhir itu saya sudah sempat sampaikan bahwa memang di PT IWIB ini tidak terima lagi untuk berkas dari luar. Ada dua opsi di sini yang akan saya bahas. Ini untuk domisili dari luar, domisili lokal. Selain itu nanti saya tambahkan lagi yang melamar di email dan WhatsApp HRD, dan juga ada yang melamar di barcode. Karena ini sudah banyak nih yang kirimkan ke saya nih, termasuk ada kemarin ya WhatsApp seperti ini yang sudah saya sampaikan kemarin. Katanya berkasnya itu ditolak, PT IWIB tidak menerima domisili dari luar untuk mengikuti training. Begitu bos. Memang sekarang ini agak gimana gitu. Saya kan sudah sempat bahas juga di video sebelumnya, kalau rata-rata yang mengikuti training saat ini adalah karyawan PT IWIB saat ini. Kenapa bisa begitu? Nah, begini DP cerita. PT IWIB ini kan merasa bahwa orang yang sudah mengabdi cukup lama sebagai general worker atau apa saja nih, saat dia ingin upgrade skillnya, PT IWIB itu memberikan kesempatan untuk orang-orang tersebut. Begitu, dan rata-rata itu dari general worker yang mengikuti training atau mutasi. Dia dari karyawan PT IWIB sendiri, dia langsung mutasi ke training. Jadi bisa, kalau kalian yang sudah jadi karyawan di atas 1 tahun, itu langsung di-upgrade kalau kalian mau. Dan kemarin itu banyak sekali karyawan general worker ini yang langsung mutasi secara tiba-tiba. Begitu. Dan perlu kalian ketahui juga, training saat ini, mau training apa saja, loader, EXA, DT 10 roda, walaupun kalian itu sudah bisa mengendarai alat tersebut, itu belum diujiankan. Kalian harus mencapai 3 bulan training, baru kalian akan diikut sertakan dalam ujian. Makanya ini yang mengatakan domisili dari luar tidak diterima, bukan tidak diterima sebenarnya. Diterima, tetapi masih menunggu yang dari lapangan sana selesai dulu, baru bisa diambil lagi untuk peserta baru. Kalau memang karyawan yang kemarin training ini sudah selesai, berarti mereka mulai ambil lagi yang dari luar. Begitu bos. Jadi bukan PT IWIB tidak menerima domisili dari luar. Memang isi pesannya seperti ini, ya. Dia tidak terima domisili dari luar. Tapi nanti saya jelaskan supaya kalian tidak salah paham. Oke? Yang berikutnya lagi begini. Tadi yang saya bilang, saya contohkan saja di sini. Kalau ada 1000 karyawan yang upgrade skill dari general worker pindah ke training, dari sekian banyak orang itu kalau harus menunggu, misalkan dalam 3 bulan itu hanya diikut sertakan 250 orang. Berarti 250 orang itu harus capai 3 bulan, baru mereka akan diujiankan. Baru diambil lagi yang 250 orang, berarti baru 500 orang yang ikut training. Berarti bisa 1 tahun itu baru bisa selesai untuk 1000 orang. Begitu bos. Atau 9 bulan baru bisa habis untuk training yang 1000 orang tersebut. Makanya
untuk saat ini trainingnya itu banyak yang memang dipending, tapi banyak juga yang sudah dibalas emailnya. Dan kalau sudah dibalas berbeda seperti yang kemarin-kemarin. Kalau di tahun kemarin email kalian sudah dibalas, berkas kalian akan diproses, berarti itu saya rasa tidak lama untuk menunggu. Tapi untuk saat ini memang kalau berkas kalian sudah diterima, sudah dibalas WhatsApp, sudah dibalas email, berkas kalian sudah diproses, berarti itu masih diproses. Karena proses selanjutnya itu ya membutuhkan waktu juga. Mereka juga harus melihat kondisi yang ada. Kalau memang belum bisa untuk dilakukan pemanggilan, berarti belum bisa. Bahkan ada yang memang sudah dijadwalkan untuk keberangkatan dari luar Maluku Utara ke sini, masih bisa dipending. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kuota di lapangan untuk karyawan yang melakukan training itu masih banyak. Jadi harus menunggu gitu. Terakhir saya tambahkan juga di sini yang dibalas WhatsApp seperti ini. Oke. Kemudian saya tanya ke orang tersebut bahwa apakah Anda melamar melalui barcode? Dia katakan iya. Oke, di barcode itu perlu kalian ketahui dan perlu kalian baca secara detail sebelum kalian itu melamar. Kenapa saya bilang begitu? Karena di situ sudah dituliskan harus memiliki domisili Maluku Utara baru bisa melamar. Jadi yang dari luar Maluku Utara ini, kalau memang kalian melamar lewat barcode, keterangannya seperti itu, mohon bersabar, jangan dulu daftar. Kalian hanya bisa daftar jika dari Maluku Utara ini melalui email dan juga WhatsApp HRD. Saya hanya bisa berikan saran kepada kawan-kawan semua, kalau mau saat ini mau melamar di PT IWIP, bagusnya pindah berkas domisili. Itu dari saya saja, supaya pengurusan kawan-kawan semua juga lebih gampang. Dan perlu kawan-kawan ketahui, kalau sudah pindah berkas domisili berarti semua berkas harus diganti yang baru. Semisalkan SKCK, ada juga kartu keluarga, terus kartu kuning yang dari Dinas Tenaga Kerja itu harus diganti yang baru. Terkecuali SIM B2 umum bagi kalian semua yang mau melamar di training operator gitu. Jadi SIM itu tidak perlu lagi untuk dirubah, karena SIM harus 5 tahun baru bisa perpanjang SIM yang baru gitu bos ya. Jadi supaya kalian paham apa yang saya sampaikan ini, tidak menjadi berita miring lagi kalau PT IWIP itu tidak terima domisili dari luar. Terima, tapi belum saatnya, karena tadi yang saya katakan masih banyak yang training itu khusus karyawan, dan training yang diberikan oleh PT IWIP saat ini itu dibayar sesuai gaji basic. Gaji basic Maluku Utara UMP-nya itu sekitar 3 jutaan. Jadi tetap PT IWIP masih membayar saat kalian semua yang melakukan training, baik itu training EXA, loader, DT, dan masih banyak lagi training-training seperti welder. Kalau kalian yang melakukan training berarti dibayar sesuai gaji pokok kalian setiap bulannya, dengan catatan dan syarat kalian itu adalah karyawan PT IWIP, bukan lagi calon karyawan. Oke, paham? Jangan lupa subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.